Siapa lagi yang menggugat-gugat ini ya kan? Padahal sebelum-sebelumnya kan udah gak masalah. Yang pakai jilbab silakan, yang nggak pakai jilbab juga monggo. Dan itu bisa kok seragam, bisa kok nggak terlalu mencolok. Hola netizen yang tercinta, pengurus Pusat Purna Paskibra Indonesia atau PPI menyesalkan soal para petugas Paskibraka Nasional 2024 Putri yang melepas jilbab. PPI menyebut terdapat 18 anggota Paskibraka Putri yang dikirim dari sejumlah daerah yang menggunakan jilbab. Hal ini sangat disayangkan pihak PPI karena baru pertama kali terjadi setelah Paskibraka dipegang oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sejak 2022. Diketahui sebelumnya pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka dipegang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Ketua Umum PPI Gustav Feriza menerangkan penggunaan jilbab tidak akan mengganggu para petugas saat menjalankan tugasnya. Ia menyebut adanya polemik ini akan mencederai kebinekaan dari bangsa Indonesia juga melanggar nilai-nilai Pancasila itu sendiri. PPI pun menolak keras jika memang ada pelarangan memakai jilbab. Gustav berharap pada hari upacara Hari Kemerdekaan nantinya anggota Paskibraka Putri yang sejatinya menggunakan jilbab tidak dilarang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Katanya anggota Paskibraka tingkat nasional yang perempuan yang tadinya pakai hijab sekarang udah nggak boleh nggunain hijab lagi ya, karena ngikutin kebijakan yang ada. Memang benar, pas waktu zaman Orde Baru, Paskibraka yang tingkat nasional yang perempuannya itu memang tidak boleh menggunakan hijab. Tapi ketika 2002 kebijakan itu dihapuskan dan menggunakan hijab tingkat nasional itu boleh. Hal ini menjadi polemik karena Paskibraka nasional sendiri kan dipegang tanggung jawabnya itu oleh BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang harusnya tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tuh apa aja. Kita juga harus toleransi terhadap semua umat beragama dong. Salah satunya adalah kewajiban menutup aurat bagi kaum muslim. Masa hanya karena Paskibraka di tingkat nasional terus tiba-tiba yang tadinya udah pakai hijab dari kecil itu tiba-tiba harus lepas gitu. Bahkan ini ada masyarakat Aceh yang ikut Paskibraka perempuan, dia juga harus lepas hijabnya gitu. Hal ini sangat menimbulkan kontra di masyarakat karena pun di Indonesia ini kan mayoritas Islam. Jadi nih sekitar ada 18 orang perempuan dari daerah yang dikirim ke IKN itu tadinya muslimah menggunakan hijab gitu. Tapi setelah nyampe IKN ya udah disuruh lepas hijab dan katanya disuruh menandatangani perjanjian kebijakan bahwa mereka tuh harus lepas hijab ya. Polemik ini tuh nyampe ke rakyat Aceh, ke PPI Aceh. Mereka tidak terima bahwa anggota yang berasal dari Aceh itu harus melepas hijabnya. Ayo dong, dari BPIP masa kita mau balik ke Orde Baru sih? Ke arah hijab aja masa gak boleh ikut Paskibraka nasional gitu loh. Yang bener-bener aja lah kalau bikin kebijakan gitu. Udah hargain aja yang mau pakai hijab, yang enggak gitu kan. Bagi umat muslim juga kan memang diwajibkan ya. Apa pasal tidak boleh? Tahun lalu kenapa boleh? Tahun ini kenapa tidak boleh? Nah, kita ini kan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Agama berbeda-beda, ada yang Islam, ada yang Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Ya kan? Kemudian suku begitu juga, ada Aceh, Jawa, ada Padang, ada Batak, ya, ada Dayak, dan lain-lain. Jadi kita saling menghormati. Nah, ini kita mau menaikkan bendera Republik kita merah putih. Yang menaikkan itu ada orang Islam, dan orang Islam itu wajib pakai jilbab. Kenapa tidak boleh pakai jilbab? Ini diduga katanya yang menjadi biang kerok BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Ini Anda katanya pembina ideologi Pancasila, padahal sudah jelas di dalam Pancasila itu sudah jelas ya, ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama, bros. Ya bos ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua orang wajib itu nomor satu berketuhanan. Dan dalam berketuhanan kalau agama Islam wajib pakai jilbab. Hanapu ke larang-larang ini, jangan larang-larang di sini. Ya, Anda seharusnya memberikan contoh yang baik, memberikan pembinaan yang baik terkait Pancasila ini. Pancasila udah jelas, sudah betul. Anda ini yang perlu dikaji ulang ini. Kenapa Anda bisa jadi anggota BPIP ini? Ya, jadi
Jadi tolong ini itu gak usah diganggu-ganggu lagi. Ini kita hari ulang tahun kemerdekaan RI, dimana kita berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya. Kita udah aman damai selama ini, udah biar seperti itu saja ya. Jangan lagi dibuat-buat aturan-aturan yang mencederai perasaan umat beragama, terutama agama Islam kalau di sini ya. Jadi kita marilah, damai itu indah ya, itu sudah jelas. Jadi janganlah dibuat aturan-aturan yang membuat orang lain merasa tersinggung, merasa dia ternodai dalam beragamanya ini seperti ini. Kan dia kok udah buka jilbab, ya Allah, kan kasihan dia itu. Ya Allah, ini tolong ya, tolong ditindaklanjuti ini. Jangan sampai ini kejadian ini. Ya, mari kita laksanakan peringatan kemerdekaan dengan baik dan benar. Oke? Merdeka, Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang lagi masalah lagi jilbab di Paskibraka ya. Saya nggak tahu nih siapa lagi yang menggugat-gugat ini ya kan. Padahal sebelum-sebelumnya kan udah nggak masalah. Yang pakai jilbab silakan, yang nggak pakai jilbab juga monggo. Dan itu bisa kok seragam, bisa kok nggak terlalu mencolok dan ya nggak terlalu masalah sih. Dan nggak usah jauh-jauh Paskibraka, kita kayaknya di kepolisian ataupun di TNI ini, Kowat, Polwan itu sudah memakai jilbab yang bagi yang muslim ya, yang bagi yang berkenan juga sih, dan nggak ada masalah, cocok aja ya. Tapi nih di tahun ini kok kayaknya penting amat untuk dinaikin lagi ya. Ini masalahnya katanya di BPIP, saya nggak tahu apa sih peran mereka ya kan. Mereka itu udah lama tenggelam ya, tiba-tiba muncul lagi ya, muncul lagi bikin masalah ini. Saya nggak tahu ya sebenarnya apakah mereka ini kenapa sih orang-orang pada nyalahin BPIP ya. Nah, ini pertanyaan buat kalian semua ya, coba komentari apa sih peran dari BPIP sehingga anda ini menyalahkan BPIP ya. Ada satu lagi pertanyaan saya, kenapa BPIP ini menjadi BPIP ya? Maksudnya mereka ini punya kelebihan apa dari segi Pancasilaisnya? Apa sih kelebihan orang-orang ini sehingga mereka kayaknya mereka itu paling ngerti dan paling Pancasilais di Indonesia ini ya? Apa karena gajinya yang nggak usah diomongin lah. Jadi BPIP dan jilbab ini saya nggak tahu korelasinya apa ya kan? Apakah ini benar-benar di bawah dari arahan dari BPIP langsung ya kan, saya nggak tahu lah. Jadi inilah masalah lagi ya kan, pasti jilbabnya. Oke, saya akan mau ngomongin ini segi apa? Segi Pancasila. Oke, Pancasila kita sebenarnya kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Kalau saya nggak salah nih, saya nggak sok pinter, tapi memang nggak pinter juga ya. Saya bukan mengatakan ya, berbeda-beda tetapi tetap sama. Bhinneka Tunggal Ika bukan disamain dari banyak perbedaan, bukan disamakan atau diseragamkan. Jadi berbeda-beda tetap sama di mana? Di mata hukum sebagai warga negara kita berbeda-beda tetap sama ya. Tapi nih kalau ada konsepnya penyeragaman, nah ini nih yang dipertanyakan, apakah ini termasuk kayak komunis ya? Enggak tahu lah. Apakah komunis atau sekuler nggak tahu juga. Nah, yang benar. Oke. BPIP lepas hijab Paskibraka demi keseragaman. BPIP ini aku rasa dia tak paham semboyan negara kita ni adalah Bhinneka Tunggal Ika ya, yang mana artinya adalah berbeda-beda tapi kita tetap dalam satu kesatuan. Nah, jadi tak perlu kamu nyuruh orang lepas hijab Paskibraka nasional itu untuk keseragaman. Salah apa yang kamu lakukan doi ya. Nah itu sudah tuh, ke depan tuh sudahlah urusan Paskibraka nih balikkan baik ke Kemenpora ini ya. Agak lain BPIP ini memang ya. Nah sudah tuh Pak Jokowi evaluasi semua orang-orang di BPIP itu ya. Kalau Pak Jokowi tidak sempat evaluasinya, nah Pak Prabowo Presiden Indonesia terpilih berikutnya, tolong nih dievaluasi Pak orang-orang di BPIP ini yang ada yang sudah ada benar ini kayaknya ya. Nah itu bela komen aku. Assalamualaikum. BPIP lepas jilbab Paskibra demi keseragaman. Koploknya Arisia paham tuh Bhinneka Tunggal Ika.
Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kan lain? Indonesia teh beragam, Cok. Beragam suku dan agama. Jadi rupa-rupa aku si ayeuna mukaan jilbab paskibra dengan alasan keseragaman. Justru alus ku si paskibra lamun aya nu make kerudung, make jilbabnya, aya nu henteu make jilbab. Justru alus menandakan emang Indonesia itu beragam. Beragam suku dan agama. Ari sia TOL, sapeda lah tuh